Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Senang banget nih hari ini kita bisa ngobrol santai bareng narasumber yang pastinya punya sudut pandang dan juga pengalaman yang cukup menarik untuk dibahas hari ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Meila Fika Muntaza dari program studi ilmu sejarah di Universitas Yogyakarta, dan kita sedang bersama dengan Andi Batara Gemilang dari program studi filsafat di Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya boleh perkenalkan diri dan juga mungkin cerita sedikit nih soal kesibukan sehari-hari. Oke Mela, tadi sudah diperkenalkan diri. Saya ulang, saya Andi Batara Gemilang, disingkat ABG. Saya berasal dari program studi filsafat tadi di Universitas Gadjah Mada. Sekarang saya sudah menginjak Gamatu, Gadjah Mada tua, yaitu semester 6 menuju semester 7 setelah KKN. Kebetulan saya di Universitas Gadjah Mada menjabat sekarang sebagai Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan juga kebetulan juga saya sama Mela itu berasal dari Sulawesi Selatan. Juga kebetulan juga itu satu pondok pesantren. Mela adik kelasku di bawah angkatan 25 kan, di bawah 2 tahun. Mungkin karena Mela melihatku sebagai program studi filsafat, makanya tugasnya soal PKN, soal identitas nasional itu kan banyak beririsan dengan dengan filsafat sebenarnya. Oke, itu untuk pengantar. Terus apalagi? Terkait dengan identitas nasional sebenarnya hari ini kita melihat identitas nasional kita, Mela, itu benar-benar tergerus, dalam artian kita sudah tidak berbangga diri sebagai rakyat Indonesia, sudah tidak berbangga bahwa kita adalah negara Indonesia, kita adalah manusia Indonesia yang mana di hadapan dunia kita dihormati. Makanya kalau dilihat di UGM itu ada semboyannya, artinya berpikir lokal dan dihormati di global. Lokali gitu. Saya cukup lupa. Tapi intinya kayak gitu. Makanya hari ini itu adalah upaya-upaya untuk menggali kembali apa sih sebenarnya identitas nasional kita hari ini. Mungkin begitu ya, narasumber. Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan-pertanyaannya. Itu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan identitas nasional bangsa Indonesia? Jadi sebenarnya kalau kita berbicara dengan identitas kan adalah bentuk manifestasi dari sebuah hal yang imaterial, hal yang tidak nampak, artinya nilai-nilai. Identitas itu apa yang tampak dari yang kita ejawantahkan, nilai-nilai budaya yang kita manifestasikan, yang kita ejawantahkan, yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang mana nilai-nilai tersebut, yang mana apa yang kita tampakkan tersebut adalah berasal dari budaya kita sebagai orang Indonesia, budaya kita sebagai masyarakat Indonesia yang membuat kita berbeda dengan bangsa lain. Misal, identitas budaya kita ramah tamah, identitas budaya kita adalah keragaman dan segala macam. Jadi sebetulnya ada beberapa, kalau kita berbicara identitas nasional, itu ada beberapa hal yang menjadi materialnya. Ada identitas nasional, identitas yang alamiah, kayak misalnya budaya, keragaman suku, bahasa, itu kan identitas alamiah yang mana itu terjadi begitu saja. Itu identitas alamiah. Ada identitas instrumental, kayak misalnya Undang-Undang 1945
Itu identitas identitas instrumental yang mana undang-undang tersebut 1945 yang mana menjadi dasar dari segala undang-undang kita hari ini. Ada juga identitas nasional berbasis falsafah, misal Pancasila, itu kan yang menjadi dasar juga hukum-hukum yang ada di Indonesia. Jadi kalau kita berbicara berbicara mengenai identitas, itu adalah berbicara mengenai apa sih yang orang-orang Indonesia pegang selama ini, begitu. Lalu, mengapa identitas nasional penting di era globalisasi? Nah, gini, kalau kita berbicara mengenai globalisasi itu kan artinya mewacanakan, menyampaikan, menarik kita untuk bersama-sama. Artinya tidak ada batas antara negara lain dengan negara lainnya, yang mana hal itu akan menggerus nilai-nilai identitas nasional kita. Jadi kan kalau globalisasi itu kan ya membuka batas-batas antar negara, bukan soal geografi tapi soal pengambilan informasi, budaya, K-pop dan segala macam itu kan membuka budaya. Jadi penting tidaknya sebuah identitas budaya itu ada beberapa hal, misal kayak menjaga persatuan, terus juga menjaga nilai-nilai yang ada, ya itu untuk penting. Dan apa pengaruh globalisasi bagi generasi muda? Nah, soal pengaruh ya, itu yang gue bilang tadi. Jadi pengaruh tuh sebenarnya ada banyak. Kalau kita berbicara hari ini ya, terhadap globalisasi itu sendiri. Pertama adalah soal hobi, soal budaya yang kita sukai hari ini. Ya mungkin kamu sendiri suka K-pop kan? Ya, K-pop. Nah itu bentuk-bentuk dampak dari globalisasi, yang mana seringkali itu ketika kita menyukai budaya-budaya lain, misalnya K-pop, Hollywood, Bollywood, anime dan segala macam, ya seringkali kita melupakan identitas lokal kita. Mungkin hari ini, dan ini memang terpampang secara jelas, terjadi secara jelas, yang mana sekarang itu sudah jarang ada SD yang belajar bahasa daerah. Contohnya misalnya di Sulawesi Selatan itu muatan lokal udah dihapus, soal bahasa Bugis dan segala macam. Yaitu dampak pengaruh dari globalisasi. Pun soal itu kan dampak-dampak negatifnya. Kalau dampak-dampak positifnya banyak juga. Misal pembelajaran pembelajaran itu bisa di mana saja. Dalam artian kita bisa mengakses, kita nggak perlu ke negara tersebut, misalnya negara Inggris yang hari ini, atau Amerika lah, yang Inggris, Amerika yang atau Jepang misalnya. Jepang kan sekarang raksasa teknologi misalnya. Jadi kita nggak perlu ke Jepang untuk mencari ilmu yang ada di sana. Sekarang ya sudah bisa diakses melalui web dan segala macam, yang mana ya itu manfaat dari globalisasi. Ilmu pengetahuan bisa diakses di mana saja, kemudian diterapkan demi kemajuan bangsa kita, seperti itu. Dan apakah budaya asing lebih dominan dibanding budaya lokal saat ini? Kalau berbicara saat ini, iya, benar. Kenapa saya bilang begitu? Sesimpel kita tahu skena-skena kan? Iya. Skena-skena kan budaya luar, budaya barat-barat, westernisasi. Jadi
Misal juga selera film. Kalau kamu kan suka action misalnya, atau suka romansa dari Korea misalnya, atau deracin-deracin misalnya, itu kan adalah bentuk-bentuk dampak dari globalisasi yang mana seringkali itu membuat kita lupa terhadap identitas atau budaya-budaya lokal kita sendiri. Kita melupakan mungkin si madun lah, atau ya mungkin itu tantangan tersendiri bagi budaya lokal hari ini, bagaimana budaya lokal tersebut dibungkus agar memiliki keseruan tersendiri, agar memiliki ketertarikan sendiri, interesting sendiri dibanding dengan budaya-budaya lain. Dan itu mungkin catatan besar ya, karena melihat selera hari ini, simpel kita menentukan kesukaan pun, misalnya pilihan baju, pilihan makanan mungkin itu makanan mungkin belum ini ya, belum terwesternisasi karena mungkin lidah orang Indonesia. Tapi simpel kita, hiburan kita, simpel tontonan kita itu kan berkiblat ke barat semua. Bahkan pemikiran kita hari ini soal bacaan-bacaan, saya pun banyak membaca bacaan-bacaan barat gitu. Karena ya tadi globalisasi, kita bisa mengakses segala ilmu, yang mana dampak paling besarnya adalah terhilangnya, tergerusnya nilai-nilai lokal itu sendiri. Lalu bagaimana media sosial mempengaruhi nasionalisme? Nah, soal media sosial ini jujur itu adalah instrumen paling canggih lah dalam memecahkan kita hari ini. Melihat misalnya dalam kampanye 2024 itu kan benar-benar dipecahkan, ada kubu Prabowo, kubu Anies, kubu siapa, Ganjar. Itu kan dampak yang sangat-sangat besar yang mana bisa mencederai, bahkan membuat persatuan kita goyah. Yang mana kalau itu tidak ditanggulangi, era di disrupsi teknologi itu nggak ditanggulangi, itu benar-benar bakalan mencederai persatuan kita hari ini. Apalagi kalau kita berbicara mengenai kebijakan pemerintah hari ini, itu kan benar-benar yang geger-gedeng kalau bahasanya orang Jawa, yang carut marut, yang wah parah lah. MBG dan segala macam, UKT bakalan naik di UGM, terus KIPK juga kuotanya ya sedikit banyak dipotong karena ya MBG tadi, dan ya fakta-fakta itu yang kemudian disebarluaskan di internet, yang mana itu bisa menjadi konflik horizontal antar masyarakat nanti ke depan. Ada yang pilih inilah, pilih itulah, apalagi kan kalau misalnya yang pilih di pihak pemerintah misalnya dikasih sumber daya banyak, kasih uang banyak misalnya, itu kan benar-benar yang pemecah belah lah. Pun ya sebenarnya itu untuk masalah negatif ya, itu dampak negatifnya. Tapi kalau dampak positifnya itu tadi, media sosial bisa digunakan untuk berbicara dengan orang-orang yang ya menurut kita misalnya menurut kita pas nih orang bisa diajak diskusi dan segala macam. Saya banyak juga mendapatkan teman melalui media sosial, WA grup misalnya, terus Instagram, ya banyak berkenalan lewat situ, kemudian menjadi teman. Mungkin kau dapat pacarmu mungkin dari Instagram, mungkin ya bisa jadi kan. Jadi ya hal-hal itu yang menjadi, dan kemudian ketika kita berbicara media sosial hari ini ya kita juga banyak belajar di media sosial.
Misalnya ada lihat feed IG yang bahas soal ekonomi, misalnya kita secara tidak langsung belajar di situ. Share, oh gini-gini, misalnya rumus-rumus matematika atau sejarah, historia yang ID, historia ID itu kan bagus dalam dalam meningkatkan keilmuan sejarah kita hari ini. Kayak gitu. Lalu menurut Kak Batara sendiri nih, bagaimana cara generasi muda menjaga identitas nasional? Ya, bagaimana generasi muda menjaga identitas nasional adalah bagaimana cara dia untuk kembali kepada nilai-nilai kita. Jadi sebenarnya yang saya tangkap ya, hari ini tuh bukan pergeseran budaya, tapi pergeseran gaya hidup saja. Tapi di sisi lain, bahkan gaya hidup itu sendiri yang menggerus nilai-nilai kebudayaan kita sendiri. Misal kita terlalu individualis lah, terlalu individualis karena media sosial misalnya. Makanya ya itu yang harus dijaga. Mungkin di era sekarang, di era media sosial, di era tergerusnya budaya, ya setidaknya kita tetap ngumpul lah, kita tetap bergotong royong, tetap bekerja sama, tetap saling membantu. Untuk apa? Untuk ya itu kan identitas negara kita, keberagaman. Ada yang dari Makassar, ada yang dari misal dari UN di UN ya, karena ada dari Makassar, ada dari Jawa, Sumatera dan segala macam, kemudian berkumpul di dalam ya. Perkumpulan di dalam itu tidak serta-merta membuat kita saling curiga, saling lawan melawan, tapi dengan kita menerapkan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia, harusnya kita dengan perbedaan tersebut kita bisa ya saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Makanya itu penting. Dan siapa yang paling berperan menjaga karakter bangsa? Keluarga kah, sekolah, atau masyarakat? Pada akhirnya yang paling berperan untuk menjaga karakter bangsa adalah kita semua. Entah itu masyarakat, entah itu sekolah melalui sekolah, entah itu kita sebagai Gen Z dengan porsinya masing-masing. Misalnya sekolah dengan menjaga karakter bangsa, misalnya menjaga identitas bangsa ya dengan cara ya bagaimana anak-anak SD, bagaimana anak SMP itu ya secara terus-menerus direproduksi wacana soal identitas bangsa untuk kembali kepada jati diri bangsa, yaitu selalu diajarkan di dalam kelas-kelas, selalu ditanamkan nilai-nilai kebangsaan. Misalnya Gen Z ya selalu untuk ikut bersuara ketika misalnya ada kebijakan-kebijakan yang perlu dikritik, kebijakan-kebijakan yang bobrok. Itu adalah bukan untuk menjatuhkan si rezim misalnya, bukan, tapi untuk ya kembali kepada nilai-nilai bangsa kita hari ini. Dengan kita semena-mena, dengan kita korupsi, dengan kita membuat sebuah program yang mana program tersebut justru yang awalnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, tapi berbalikan justru mensengsarakan rakyat. Itu kan adalah bentuk pengkhianatan kepada nilai-nilai kebangsaan. Makanya dengan kita sebagai Gen Z mengkritik, misalnya mengkritik yang konstruktif, dan kita sebagai Gen Z bersuara, dengan kita sebagai Gen Z bersuara entah di media sosial atau jalanan, itu adalah salah satu bentuk untuk menjaga kewarasan dalam berbangsa hari ini. Pun kalau misalnya berbicara mengenai LSM misalnya, masyarakat hari ini, ya masyarakat hari ini ya sesimpel saya pada saat itu ke pasar akhir-akhir pas 1 minggu yang lalu lah, pasar pada saat
dolar naik. Saya tanya, saya beli minyak. Harga berapa Bu? 23 Mas. Kok tinggi sekali. Sebelumnya berapa Bu? 18 Bu. Parah Bu. Itu naiknya 5.000. Terus kata ibunya, nggak apa-apa Mas. Ini udah nggak naik-naik kok. Itu kan Bu, aku nggak bisa bilang kebodohan, tapi bentuk tidak kesadaran bahwa nerimo infandum, maksudnya ya masyarakat itu harus terdidik juga. Mungkin anaknya harus terdidik, kemudian anak-anaknya yang menginfluence ke ibu-ibunya. Ya dengan cara itu ya mungkin kita bisa waras dalam bernegara hari ini. Mungkin itu. Oke, mungkin itu ya terakhir. Apalagi Mila? Sudah tidak ada? Oke, mungkin cukupkan. Nah, tidak terasa obrolan kita sudah berada di penghujung acara. Dan seru banget karena dari pembahasan tadi kita bisa memahami bahwa identitas nasional bukan hanya sekedar simbol atau hafalan tentang negara, tetapi juga tentang bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia menjaga nilai, budaya, karakter, dan rasa kebangsaan di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Dan dari diskusi hari ini juga kita belajar bahwa globalisasi memang membawa banyak pengaruh dalam kehidupan kita, terutama bagi generasi muda. Ada banyak hal positif yang bisa kita ambil, seperti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan keterbukaan informasi. Tetapi di sisi lain kita juga perlu tetap memiliki kesadaran untuk menjaga jati diri bangsa agar tidak mudah kehilangan rasa cinta terhadap budaya dan identitas Indonesia sendiri. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita pada siang hari ini karena telah berbagi wawasan, pendapat, dan juga pandangan yang sangat menarik. Dan semoga saja pembicaraan kita pada siang hari ini juga dapat menambah wawasan kepada teman-teman yang mendengarkan. Saya Meila Fika Mutaza dan narasumber kita Kak Andi Batara Gemilang pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.